Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Setiawan. Saya dari perwakilan kelompok 3 sekaligus moderator akan memaparkan hasil PPT K3 kami bersama kelompok saya. Saya selaku pembaca materi dan selaku moderator akan membuka persentase ini dengan mengucapkan bismillah. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita memulai persentase ini. Baiklah, dipersilakan kepada pemateri pertama, yaitu Erwin Risaldi untuk memaparkan materinya. Baiklah, saya akan membaca materi pertama. Apa itu K3? K3 adalah tenaga kerja teknis yang memiliki keahlian khusus dalam membantu pemerintah melakukan pengawasan di tempat kerja, serta memperhatikan keamanan dan keselamatan selama proses bekerja berlangsung. Definisi K3 menurut para ahli. Simanjuntak 1994. Keselamatan kerja adalah kondisi keselamatan yang bebas dari risiko, kecelakaan, dan kerusakan di mana kita bekerja yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan, keselamatan, dan kondisi pekerja. 2. Mathis dan Jackson menyatakan bahwa keselamatan adalah merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang terhadap cedera terkait dengan pekerjaan. Kesehatan adalah merujuk pada kondisi umum fisik, mental, dan stabilitas emosi secara umum. Berikutnya, dasar hukum penerapan K3. Di Indonesia, K3 keselamatan dan kesehatan kerja ini diatur dalam undang-undang sebagai berikut. Keselamatan kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Ketenaga kerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada pemateri kedua, Sidik Mutmaun untuk melanjutkan materinya. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri adalah perlengkapan yang wajib digunakan untuk melindungi pekerja dari bahaya yang bisa menyebabkan cedera atau penyakit serius terkait pekerjaannya. Alat pelindung diri telah didesain khusus sesuai dengan jenis pekerjaannya. Semua perlengkapan APD harus memenuhi syarat, standar, dan persyaratan yang berlaku, seperti bersih, pas, dan nyaman dikenakan oleh pekerja, serta harus diganti secara berkala jika sudah tidak berfungsi dengan baik dan sudah habis masa pakainya. Kemudian ada jenis-jenis APD berdasarkan fungsinya, yaitu pertama alat pelindung kepala, yang kedua alat pelindung mata dan muka, yang ketiga alat pelindung telinga, yang keempat alat pelindung saluran pernapasan, yang kelima alat pelindung tangan, yang keenam alat pelindung kaki, yang ketujuh pakaian pelindung, dan yang ke-8 sabuk dan tali keselamatan, serta yang ke-9 yaitu pelapung. Mungkin itu saja yang sempat saya bacakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada pemateri ketiga untuk melanjutkan materinya. Ya, baik, saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu bahaya keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut OHSAS 18001/2007, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah sebuah kondisi dan faktor yang bisa mempengaruhi pada kesehatan dan keselamatan tenaga kerja maupun orang lain, yaitu pemasok, kontraktor, tamu, dan pengunjung di tempat kerja. Oleh sebab itu, implementasi K3 termasuk adanya ahli K3 di tempat kerja merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya bahaya K3, sehingga tetap menjamin hak pekerja untuk mendapatkan perlindungan bagi kesehatan dan keselamatan kerja sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga. Semula yang dapat menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Permenaker nomor 03 garis miring Men garis miring 1998. Kecelakaan kerja dapat dibagi menjadi beberapa klasifikasi, diantaranya yaitu: 1. Klasifikasi menurut jenis kecelakaan. 2. Klasifikasi menurut penyebab, dapat berupa mesin, alat angkut dan alat angkat, peralatan lain, dan bahan-bahan atau zat-zat lingkungan kerja, penyebab-penyebab lenyap. 3. Klasifikasi menurut sifat luka dan kelainan. 4. Klasifikasi menurut letak kelainan atau luka di tubuh. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri ketiga, yaitu kecelakaan akibat kerja dan pencegahannya. Kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan berhubung dengan hubungan kerja pada perusahaan. Hubungan kerja di sini dapat berarti bahwa kecelakaan terjadi dikarenakan oleh pekerjaan ataupun pada waktu melaksanakan pekerjaan. Bahaya pekerjaan adalah faktor-faktor dalam hubungan pekerjaan yang dapat mendatangkan kecelakaan. Bahaya tersebut disebut potensial. Jika faktor-faktor tersebut belum mendatangkan kecelakaan, jika kecelakaan terjadi, maka bahayanya tersebut sebagai bahaya nyata. Pencegahan kecelakaan berdasarkan pengetahuan tentang sebab-sebab kecelakaan. Sebab-sebab kecelakaan di suatu perusahaan diketahui dengan mengadakan analisa kecelakaan. Maka dari itu, sebab-sebab dan cara analisa harus betul-betul diketahui. Pencegahan ditujukan kepada lingkungan, mesin-mesin, alat-alat kerja, dan manusia. Baiklah, mungkin cukup sekian persentase dari kelompok saya. Jika ada tutur kata yang salah dalam persentase kami, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 3 akan menampilkan sebuah video tentang situasi di sebuah tempat kerja, di mana nanti akan ada salah satu dari teman kelompok kami yang menganalisis dari video tersebut. Ya, jadi langsung saja kami akan memberikan videonya dan silakan disimak dengan seksama.
Ya, jadi itulah tadi sebuah video yang menggambarkan tentang sebuah situasi kerja, tepatnya di pertambangan IMIP Morowali. Ya, selanjutnya kami berikan kepada salah satu dari teman kami yang akan memaparkan hasil dari analisis video yang telah dimunculkan tadi. Dan kepada Reza Saputra, persilakan untuk memaparkan apa yang telah dianalisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menganalisis hasil video perwakilan dari kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3, yaitu satu potensi bahaya ketiga yang dapat terjadi, yaitu bahaya fisik, kedua bahaya kimiawi atau polusi, 3 bahaya api. Rambu-rambu ketiga, dilarang merokok, awas percikan api, awas kawasan berpolusi, dan jalur evakuasi. Dan APD yang dibutuhkan yaitu menggunakan sarung tangan dan menggunakan pakaian anti panas. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Reza yang telah memaparkan hasil dari analisisnya. Jadi mungkin hanya itu yang sempat kami presentasikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf mewakili dari teman kelompok kami, itu kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.